مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin Al-Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih. Yang juga kami muliakan Ustaz Irsyad Ustaz Dr. Abdurrahman Bakfir, Pak Man Zain Abbas dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang saya muliakan Al-Habib Alwi Albar dan seluruh hadirin yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke hadis 402 dari Anas. Sayyidina Anas mengatakan ada seorang laki-laki dari Ansor, dia berkata, sesungguhnya aku tidak bisa sholat bersamamu, dan orang tersebut adalah seorang yang sangat gemuk. Maka dia buatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengundang Nabi ke rumahnya. Lalu dia membentangkan tikar hasira, artinya tikar untuk Nabi, dan memercikkan air di bagian ujung tikar tersebut. Lalu Nabi sholat di atas tikar itu 2 rakaat. Maka seorang dari keluarga Al-Jarud berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat duha atau biasa melaksanakan sholat duha? Maka berkata Sayyiduna Anas, saya tidak pernah melihatnya melaksanakan sholat duha kecuali di waktu ini. Ini hadis pernah dijelaskan terkait masalah sholat duha, bahwa sholat duha hukumnya sunnah. Sayyidina Anas mengatakan tidak pernah melihat Nabi sholat duha karena memang Nabi biasanya sholat duha di rumah, di dalam rumahnya, tidak di masjid, sehingga banyak sahabat yang tidak melihat itu. Tapi kalau kita merujuk ke riwayat dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan Nabi sering melaksanakan sholat duha, terlebih khusus setelah pulang dari safar sampai ke rumah dan bertepatan dengan waktu duha, maka Nabi tunaikan sholat duha. Saya sudah membahas panjang lebar di dalam kajian di Masjid Al-Muttaqin.
Kemudian hadis yang 403 diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Imam Bukhari membuat bab berjudul Idza hadarat ta'amu wa uqimati sholatu. Apabila makanan telah ada dan bersamaan telah iqamat sholat, telah tiba waktu sholat. Jadi ada makanan di saat yang sama tiba waktu sholat. Itu bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi wa la ta'jalu an asya'ikum." Apabila telah dihidangkan, idza ini maknanya juga bisa zarfu zaman lil mustaqbal. Artinya apabila makanan asya artinya makan malam. Apabila makan malam mau dihidangkan. Atau bisa kita terjemahkan ke arti asal, apabila makan malam telah dihidangkan. Arti asalnya ke fi'il madi. Dan di saat yang sama, ya, dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan di saat yang sama tiba waktu sholat. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kalau ini riwayat dari Sayyidina Anas. Riwayat dari Sayyidina Anas, apabila dihidangkan makan malam fabda'u bihi, maka kata Nabi, mulailah dengan makan malam qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kamu melaksanakan salat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan kamu terburu-buru dari makan malam kamu tersebut. Di sini domirnya kalian. Dan janganlah kalian terburu-buru ketika makan malam kalian. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Anas. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu wa hadarat ta'am wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'i." Apabila telah tiba waktu sholat dan juga telah ada hidangan makan malam, maka mulailah dengan makan malam. Itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Riwayat dari Sayyidah Aisyah juga yang kedua, idza wudi'a al-asya', apabila telah diletakkan makan malam, menggunakan lafaz wudi'a, apabila telah diletakkan makan malam. Wa uqimati sholatu, dan di waktu yang sama telah tiba waktu sholat. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Ini matan hadisnya seperti itu. Tapi penjabaran ulama hadis panjang lebar tentang masalah ini. Yang pertama di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Dulu ada mazhab namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri imamnya namanya Al-Imam Abu Dawud Az-Zohiri dan juga Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Mazhab ini tidak eksis. Dari zaman kita sudah tidak ada. Tapi di masa lampau, khususnya di masa kejayaan Spanyol, yang dimana Spanyol itu adalah wilayah kaum muslimin. Nah, mereka punya 2 madhab besar.
Yang pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri terkenal dengan mazhab yang mengambil dalil secara tekstualis. Mereka gak ada kias. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang mereka pahami hanya makna teks saja. Tidak butuh lagi takwil, tafsir, kias. Itu mazhab Zahiri. Sehingga mazhab Zahiri ketika memahami hadis tersebut, apabila tiba waktu sholat, nah ini hadis kan 3 riwayat yang saya riwayatkan tadi, tapi saling melengkapi, saling menafsirkan. Yufassiru ba'duhu ba'dha. Artinya di sini secara spesifik Nabi katakan makan malam. Dan sholatnya sholat maghrib. Jadi makan malam kemudian bertepatan dengan sholat maghrib. Nah, itu makna hadis tersebut. Nah, mazhab Zahiri atau Az-Zahiriyah akhadhu bidhahiril hadis fi taqdimi ta'am ala sholati. Mereka memahami secara zahir hadis tersebut sehingga dipahami bahwa ketika tiba makan malam dan tiba juga waktu sholat, maka hukumnya wajib makan malam. Wajib makan malam. Wah, ini kalau dipakai zaman sekarang, fatwa ini sepi masjid, semua akan alasan makan dulu deh, sholat nanti. Tapi inilah ilmu bahwa pernah ada mazhab Zahiri berfatwa demikian. Karena dalam hadis jelas, apabila dihidangkan makan malam dan tiba waktu sholat, maka mulailah makan malam. Itu yang dipahami oleh mazhab Zahiri. Bahkan mereka berfatwa, in sholla fa sholatuhu batilah. Seandainya dia sholat ketika sudah tiba makan malam, tapi dia tidak makan, dia sholat, menurut mazhab Zahiri, sholatnya tidak sah. In sholla sholatuhu fa sholatuhu batilah. Jika dia sholat, maka sholatnya batilah, batal. Itu pendapat pertama. Dan pendapat ini tidak boleh dijadikan hujjah, gak boleh jadi hukum untuk di masa kita. Pendapat kedua, ini mayoritas ulama, mereka memahami hadis tersebut bukan dari teksnya, tapi mereka pahami dari sebabnya. Ilat namanya. Apa ilatnya? Nabi mengatakan kalau tiba waktu sholat kemudian ada makan malam, maka makan malam dulu baru sholat. Apa sih ilatnya? Apa yang dimaksud oleh Nabi dari sabda beliau? Maka mereka menjawab, ilatnya adalah at-tashwis, khawatir orang tersebut ketika tiba waktu sholat maghrib sesuai teks hadis, dia belum makan, tapi sudah lihat makanan tadi, sudah dihidangkan. Akhirnya ketika sholat, bukannya dia konsentrasi dalam sholat, khusyuk menghadirkan hati, tapi yang dia bayangkan makanan tadi yang sudah dihidangkan, sehingga merusak konsentrasinya di dalam sholat, yang diistilahkan dengan khusyuk. Maka ilatnya di situ adalah tashwishun, bukan masalah mulai makan malamnya sebelum sholat. Pendapat ketiga, Imam Malik bin Anas, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah.
Imam Malik berpendapat tetap wajib sholat dulu. Karena memang ada riwayat mengatakan ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal, amalan yang paling afdal itu apa? Rasul bersabda, as-salatu ala waktiha, amalan yang paling terbaik adalah sholat pada waktunya. Imam Malik berfatwa, mau dia lapar, kalau sudah sholat tetap sholat, kecuali ada kecualinya. Makanan tersebut makanan ringan yang sekedar untuk bisa menghilangkan rasa lapar, maka dia harus makan dulu. Kalau memang khawatir sholat terganggu karena sebab belum makan. Tapi hukum utamanya adalah tetap mendahulukan waktu sholat. Itu pendapat Imam Malik bin Anas. Dan keterangan ini termuat di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kitab berjudul Umdatul Ahkam. Faedah yang bisa kita ambil dari keterangan hadis tersebut, yang pertama, bahwa makan malamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum maghrib. Karena Nabi mengatakan makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Berarti waktu makan malamnya itu adalah sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dan ini makan malam yang paling ideal, paling sehat. Cuma kita tidak terbiasa. Makan malam yang paling sehat sebelum maghrib. Faedah yang kedua, tadi faedah yang pertama bahwa makan malam yang biasa Nabi tentukan waktunya itu makan malamnya sebelum maghrib. Faedah yang kedua, bahwa taqdimu huduril qalbi fi sholati, fadilatu taqdimi huduril qalbi fi sholati ala fadilati awalil wakti. Dari hadis ini kita bisa paham bahwa keutamaan menghadirkan hati di dalam sholat itu lebih utama daripada sholat di awal waktu. Keutamaan menyiapkan hati agar bisa khusyuk di dalam sholat lebih afdal daripada sholat di awal waktu tapi tidak khusyuk. Maksudnya, kalau kita dalam keadaan lapar, tiba waktu sholat, awal waktu kita langsung sholat, tapi ternyata sholat kita berantakan karena lapar, maka ini tidak afdal, hukumnya makruh. Para fuqaha mengatakan sholatnya seseorang dalam keadaan lapar yang tentu mengganggu konsentrasi sholatnya dihukumi makruh. Maka jauh lebih baik waktu sholat dia tunda sesaat, yang penting tidak sampai keluar waktu, untuk dia makan agar kenyang sehingga ketika sholat dia bisa fokus dalam sholat, bisa khusyuk, maka itu lebih afdal. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung, orang yang sholatnya khusyuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa pahami faedah keempat dari hadis ini, bahwa waktu maghrib itu agak lama. Makna lama di sini karena ada pendapat waktu maghrib itu sangat singkat. Tapi dari hadis ini pendapat yang kuat bahwa waktu maghrib itu selesai ketika hilangnya mega merah, asyafaqul ahmar.
Dari mana bisa kita simpulkan? Sebab Nabi masih mengusulkan untuk makan. Makan itu butuh waktu cukup lama. Gak ada. Baru dikatakan oleh Nabi, jangan terburu-buru ya ketika makan malam kalian. Berarti Nabi paham waktu maghrib itu cukup untuk digunakan makan, kemudian setelah itu sholat. Ada durasi waktu yang cukup lama. Dan tidak mungkin Nabi mengatakan demikian kalau Nabi mengetahui bahwa kalau dia makan akan keluar waktu maghrib, masuk waktu isya. Itu tidak mungkin. Nah, itu fawaid yang ada di dalam hadis tersebut. Kemudian kami baca di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau antum ingin pahami keterangan terkait hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di antara kitab yang sangat baik menerangkan isi hadis Nabi yang termuat di dalam Sahih Al-Bukhari adalah kitab Irsyadus Sari karya Imam Al-Qastalani. Beliau fokus di matan hadis. Tapi kalau kitab Fathul Bari itu luas. Cenderung pembahasannya terhadap sanad-sanad hadis. Tidak fokus kepada matan hadis. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qastalani sifatnya kondisional. Ketika tiba waktu makan malam, kemudian tiba waktu sholat. Kalau orang ini memang sudah terbiasa, sekalipun ada lapar sedikit, tapi ketika sholat dia mampu konsentrasi, maka lebih afdol sholat. Atau yang kedua, makanan dihidangkan, tapi dia tidak lapar dan dia tidak terganggu dengan makanan ketika sholat, maka afdolnya dia sholat dulu, selesai sholat baru makan. Yang berikutnya, ini orang kalau tidak makan udah berantakan ini sholat, maka lebih afdol dia makan dulu dengan catatan dia bisa memprediksi waktu sholatnya itu tidak keluar dari waktunya, maka silakan dia makan. Makanya ada keterangan di situ, ishtadda atau qanu ilal aql. Kalau orang itu sudah sangat ingin makan karena sangat lapar, maka sebaiknya dia makan dulu baru kemudian dia sholat. Hal yang sama bagi orang yang ingin buang air kecil, buang air besar, hukumnya makruh. Sholat menahan kencing dan menahan buang air besar, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena sebabnya mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Itu yang disebut illah, sebab. Maka ulama mengatakan di sini, Al-Imam Al-Qastalani menyebutkan penyebutan sholat maghrib itu bukan berarti Nabi membatasi ini hanya dalam masalah sholat maghrib. Bukan al-hasr, membatasi ke sholat maghrib, tapi ini juga berlaku di semua sholat. Karena ada sholat yang berkaitan dengan waktu makan juga selain makan malam. Misalnya sholat zuhur. Mungkin ada orang kebiasaan makan siangnya jam 12 sebelum sholat zuhur. Kasusnya sama dengan sholat maghrib. Dan juga bisa juga di sholat asar, mungkin ada orang telat makan dan seterusnya. Jadi Nabi tidak bermaksud membatasi masalah ini hanya pada sholat maghrib, tapi dia berlaku juga kepada semua sholat yang lima waktu. Dan hukumnya sunnah makan jika memang ketika sholat mengganggu sholatnya, makannya hukumnya sunnah. Sebab melaksanakan sholat dalam keadaan lapar yang merusak konsentrasi hukumnya makruh. Maka makannya itu hukumnya sunnah. Disebut dengan istilah nadbun. Nadbun itu anjuran.